Dulu cita-citanya apa sih? Profesor robot. Robotnik ya? Kalau jadi game developer itu susah nggak sih Kak? Gimana Kak Dion? Seru! Ternyata anaknya biasa aja, tapi orang tuanya yang punya pengen jadi game developer anaknya. Tapi yang agak jauh mungkin Kak Krisna nih. Ini cita-cita jadi dokter nih Kak. Sampai akhirnya menjadi seorang senior game developer. Itu gimana tuh perjalanan? Kalau boleh tahu. Enggak, tapi ekskul tuh ada, tapi bukan bikin game. Kalau untuk masa depan sih, game itu sulit untuk mati ya. Atau belajar dan game tuh bukan satu hal yang bisa disatuin gitu kayaknya. Bertolak belakang sekali. Iya, benar. kayaknya game itu Terus kan banyak sumber coba jurus-jurusnya lain kira-kira apa? Oh jadi kayak senam. Halo teman Codeapps Academy. Udah sih. Langsung aja. Emang sengaja nih ngobrol-ngobrolnya dulu gitu baru buka. Oke. Ada Halo teman-teman Codeapps Academy, kembali lagi bersama Kak Fitri di sini dan Kak Zaki. kembali lagi di YouTube channel Codeapps Academy. Press start button. Yeay. Kita kedatangan tamu nih Kak. Siapa Tamu nih, yang Kak Fitri? spesial. Aduh, di sini ada senior game developer, ada Kak Krisna Halo, dan halo. Kak Dion. Halo semua. Bagi yang belum mengetahui siapa sih wanita yang ada di sebelah saya ini gitu. Ini adalah Kak Fitri. Boleh perkenalkan diri Kak Fitri sebagai apa di Codeapps Academy? Silakan Kak Fitri. Iya, jadi Kak Fitri itu sebelumnya pernah menjadi trainer di Codeapps Academy dari tahun 2018. Jadi Kak Fitri udah mengajar berapa tahun tuh? Sampai sekarang sih masih mengajar Kak? Masih ya, Masih masih ada mengajar juga. Tapi semenjak tahun 2021 tahun kemarin, Kak Fitri dikasih kepercayaan sama Kak Wisnu, CEO Codeapps Academy buat jadi manajer Codeapps Academy. Gitu. Jadi Kak Fitri ini adalah manajer dari Codeapps Academy. Dan tidak lupa juga di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin untuk kalian yang sudah menonton di episode sebelumnya, ada senior game developer Kak Krisna dan Kak Dion. Nah, Halo. ini kita mungkin ingin mengetahui lebih lengkapnya kembali Kak Krisna sebagai senior game developer di mana dan Kak Dion sebagai senior developer game, atau ada kegiatan lain mungkin selain itu. Silakan Kak Krisna dulu. Kak Krisna dulu ya. Oke, halo Kak Krisna. Sebelumnya pernah bekerja jadi game developer di salah satu kantor bareng sama Kak Dion. Oke, kalau pernah dengar perusahaan Ultimate Game Studio, di sana Kak Krisna jadi game programmer yang khusus di bagian mobile. Jadi bikin game untuk game mulai dari yang game dumb phone kalau kata Kak Dion yang belum smart sampai ke smartphone. Yang kemarin kita obrolin itu Ya, ya. benar sekali. Ya, jadi ya dari dulu sampai sekarang masih ngoding ya. Kira-kira begitulah ini. Kalau Kak Dion, silakan. Kak Dion waktu itu sama Kak Krisna, kita bikin game bareng-bareng. Dulu masih dumb phone dan sekarang udah jadi smartphone. Dan selama Kak Dion di Ultimate waktu itu sebagai art director, bukan art director, belum sampai, baru sampai game artist 2D. art design, game 2D, sampai akhirnya jadi game designer untuk beberapa game ke depannya. Setelah lewat dari Ultimate, Kak Dion sekarang ngajar menjadi dosen istimewa di Trisakti. Jadi selain dari game developer, Kak Krisna dan Kak Dion ini juga memang saat ini mengajar. Salah satunya Kak Dion di Trisakti ya, Kak Dion ya, betul. Kembali lagi ke Kak Fitri. Minggu kemarin kan kita bahas tentang game developer ya. Ini mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan kembali mengupas. Keren. Kita akan kembali mengupas kehidupan game developer. Apa sih game developer itu segala macam. Nah,
Gimana nih Kak Fitri? Apa sih yang kira-kira kalau misalnya Kak Fitri dengar kata-kata game developer, apa yang ingin ditanyakan ke game developer itu sendiri? Iya. Kalau jadi game developer itu susah nggak sih Kak? Nah, Gimana Kak Dion? Seru. Tuh sih. Tapi susah. Susah. Itu tergantung dari bagaimana cara kita membuat game developer itu berjalan. Kalau misalkan dibuatnya tegang terus, mungkin agak susah untuk berlanjut ya. Tapi kalau dibuatnya layaknya kita kerja sebagai saudara atau sebagai teman, ya as a team gitu, kita mengetahui, mengenal satu sama lainnya, dan punya passion yang sama untuk menciptakan game, mungkin udah dibilang seru ya. Seru sih. Selama ini kita belum terjadi seru. Tapi sulit sih. Sulit sih pasti. Untuk ngoding sulit sih. Ya. Untuk menciptakan ya itu dia, asal kita punya passion yang sama. Iya. bisa. Ya seperti kita yang ngomongin kemarin itu ya kayak, jadi sesulit apapun itu tantangannya, tapi kalau memang passion kita di situ dan kita emang harus fun di situ, karena memang kita tujuan membuat game itu adalah fun to play gitu ya. Betul. Gitu. Nah, ini kebetulan ada Kak Fitri juga di sini. Saya ingin menanyakan, Kak Fitri ini kan dulu sebagai trainer juga ya di Kodiep Academy. Itu waktu mengajar anak-anak belajar coding itu seperti apa sih Kak? macam-macam Kak Zaki Gimana rasanya. tuh? Mungkin Dan bisa di-share anak-anak tuh ke karakternya kan beda-beda Kak Zaki. Ya kan? Ada anak-anak yang menggebu-gebu banget di awal udah, aku mau jadi game developer. Game aku harus bagus, orang-orang pada suka maininnya gitu kan. Ada yang anaknya ternyata anaknya biasa aja, tapi orang tuanya yang punya pengen jadi game developer anaknya gitu. Yang berambisi justru orang tuanya ya? Ada yang anaknya memang karena masih kecil aja, dia juga jadinya belum tahu nih mau ngapain sih, belajar apa sih gitu, macam-macam. Nah, sulitnya itu anak-anak kadang-kadang merasa bosan, bosan. Apalagi kita ngajarin pas lagi buat game itu ada di testing, ulang lagi, review lagi, testing, ulang lagi, review lagi. Ada anak yang, kok gini mulu sih Kak, bosan, kenapa kayak gini, game-nya nggak jadi-jadi gitu. Itu tantangan trainer adalah kita harus bangkitin moodnya anak supaya gimana sih biar nggak bosen gitu. Kita semangatin dia terus. Gimana sih kita kasih tahu juga anak, ini kenapa sih kita harus testing, harus gini, harus itu gitu. Anak tuh perlu dikasih tahu hal-hal yang kayak gitu. Terus karena kalau di Kodiep Academy sendiri kan banyak ya anak-anak yang bahkan dari usia 5 tahun kayak gitu kan. Kita juga jaga moodnya anak, kita ngelihat moodnya anak nih. Kalau kita sendiri, kita nggak maksain anak untuk bener-bener otaknya dia yang harus belajar, ayo coding gitu kan. Kita ngelihat suasana hati dia. Kalau misalnya dia lagi bener-bener nggak mood, ya udah kita ajak main dulu, main gamenya dulu. Yuk, kamu mau nggak bikin game yang kayak gini? Mau Kak, gimana caranya? Ayo sekarang fokus dulu biar tahu cara bikin game kayak gini gitu. Nah, kalau untuk Kak Dion sama Kak Krisna, saya ingin tanya, ini kalau misalnya dari sudut pandang anak-anak itu ingin memulai menjadi seorang game developer, ingin memulai membuat game sendiri, itu awalnya seperti apa ya Kak ya? Langkah-langkah yang harus ditempuh lah itu. Monggo. Silakan Kak Krisna dulu. Kalau dari saya, ya karena latar belakangnya developer, jadi ya bisa mulai dari belajar coding, belajar menulis perintah-perintah pemrograman. Nanti itu bisa ditampilin di layar, bisa bergerak, bisa menembak, bisa ada efek-efek ya. Dari situ baru dikembangin lagi. Nextnya, ya dimulai dari situ sih, step sampai jadi game yang lengkap bisa dimainin orang. Kalau Kak Dion seperti apa? Untuk tes anak-anak mau jadi game developer, mereka pasti udah mencoba game-game lainnya kan. Jadi alasan mereka mau masuk ke dalam dunia game ini pasti mereka udah main game yang udah pernah mereka mainin gitu. Kalau dari segi kita gitu udah hampir semua game ya, dari awal pertama kali Game Watch sampai sekarang gitu kita. Game Watch itu apa Kak? Game Watch itu hal kecil dan dimainin di pinggir handheld ya, itu kan familiar ya. Game Watch. Gambarnya cuma 2 warna tone doang. Tapi ya dari situ kita ada rasa yang pengen kalau misalkan kita menciptakan game tuh kayak bagaimana ya. Kayaknya saya bisa membuat game lebih keren lagi gitu.
Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari diri kita tuh yang membuat kita pengen mau buat game sendiri gitu. Kalau ada beberapa dari siswa juga ngerasa, saya mau bikin tantangan. Saya mau membuat tantangan game ini susah dimainin gitu, tapi berakhir dengan nggak bisa dimainin sama sekali. Kita menciptakan sebuah game diawali dengan tadi yang Kak Krisna bilang, dari tembakan lah, dari suara lah, dari itu semua digabungin jadi satu lah. Itu adalah bagian step awal untuk membuat sebuah game yang kayak bagaimana, itu adalah bayangan-bayangan. Atau setelah main game apa kita timbul inspirasi gitu ya? Iya, inspirasi datang dari manapun. Itu setuju banget. Dari baca komik, wah nih game bisa keren nih kalau kayak gini gitu. Dari nonton film, kayaknya kalau gamenya nangkep monster lucu juga nih gitu kan. Atau dari game ninja. Kadian ahli kan ya? Game ninja ya. Iya. Mungkin dari Sega Master System mungkin inspirasinya atau Super gimana? Shinobi 3 itu inspirasi. Oh, Shinobi ya, betul. Super Jadi Shinobi 3. Sega ya Kadian ya? Sega. Itu ada inspirasi saya untuk menciptakan game waktu itu ya. Kita kerja di Ultimate, saya menciptakan game namanya Legend of Majimaru. Sekarang udah nggak ada, hilang. Nggak ada. Ninja biru kecil yang lucu. Udah masuk ke archive, nggak tahu di mana gitu. Jadi tujuannya, inspirasi saya waktu itu adalah ya di game itu ada sebuah cerita yang digambarkan di situ. Awalnya dia kenapa, akhirnya dia kenapa. Kalau dari segi ini saya mengambil teorinya Nintendo, semua pahlawan-pahlawan Nintendo pasti menyelamatkan seorang putri. Mau dari Mario, mau dari Harus ada putri. Legend of Zelda-nya itu clear adalah putri gitu, dan jagonya Link mencoba menyelamatkan Zelda. Tapi ya dua hal itu, jadi sama, kita juga mengambil proses yang sama. Jadi inspirasi datang dari manapun. Betul. Apa dari seorang ninja yang nyelamatin putri, atau Sonic yang mencoba mengalahkan Robotnik, mau hancurin, Atau prajurit yang mancing di tepi pantai, dia iseng banget ya. prajurit yang mancing di tepi. Itu game apa tuh, Kak Krisna? Bisa disebutkan? Itu dulu kita sempat bikin game kayak gitu tuh. Oh, gitu ya? Eksperimen teknis sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu kan iPhone lagi naik daun, touchscreen. Gimana sih bikin game di touchscreen yang seru gitu kan? Karena biasanya orang main game kan pencet-pencet. Nah ini dia. Oh kalau bikin kayak pancing lucu kali ya gitu. Mungkin inspirasinya dulu dari bus fishing game itu kali ya? Bisa jadi, bisa jadi. Dreamcast sama PlayStation waktu itu. Iya, itu jadi salah satu inspirasi juga sih karya. Karena kan inspirasi ya seperti Kak Dion bilang datang dari mana-mana itu. Kita bisa coba nih, kita coba dan ternyata seru. Selama itu seru ya kita lanjut sampai jadi game. Nah, experience-nya kayak mancing juga sama. Iya. Bedanya waktu itu ada konsol, stick konsol, dan sekarang kita ganti jadi handphone. Iya. Kondisinya sama, kita touchscreen, puter-puterin. Iya. Sebetulnya kalau udah sampai di titik ini Kak Dion dan Kak Krisna sebagai senior game developer, yang Kak Zaki dan Kak Fitri ingin tanyakan nih, dulu waktu kecil sebetulnya terbayang nggak sih bisa menjadi seorang senior game developer seperti sekarang ini? Apa ya? Ya lu dulu deh. Dulu kita, ya kalau saya sih terbayangnya enggak sih sebetulnya. Nggak terbayang Nggak ya? terbayang kalau sampai bisa Jadi seorang developer game. Iya. Nah, dulu lebih ke main game, terus penasaran apa sih kayak kenapa sih bisa begini nih, ada karakter bergerak, karakter nembak, bisa dimainin kok seru ya, gimana sih cara bikinnya? Ke situ sih awalnya penasaran begitu, terus mulai dikulik, diutak-atik, dan karena dulu juga zaman dulu sih nggak ada sekolah, nggak ada ya kayak Kodi kayak gini yang ngajarin khusus ke game gitu. Jadi ya utak-atik sendiri, terus mulai punya pengalaman ngoding, join ke perusahaan game, nah baru di situ lebih diasah sih ininya sama senior saya yang satu ini. Senior. Kalau boleh tahu dulu Kak Dion sama Kak Krisna, kalau memang tidak pernah terbayang pada akhirnya menjadi seorang game developer,
Dulu cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Nah, Jadi dokter, Profesor Robot. Robotnik ya. Iya, ya, bedanya robotnya gue mau bikin Voltus, jadi kayak membela Oh, dunia. crossover. Kalau robot ini kan mau menguasai dunia. Profesor robot ya berarti. Profesor Robot. Jadi waktu kecil inspirasi banyak datang dari anime-anime zaman dulu ya. Dulu ada Voltus 5, mungkin bapak-bapak tahu sini. Nah, Iya, itu buat teman-teman Kodi nanti apa yang diungkapkan sama Kadion Voltus 5 tadi Kak ya. Voltus 5. Itu bisa ditanyakan ke orang tua masing-masing. Atau kalau yang tahu bisa komen kali Kak Zaki. Nah, kalau yang tahu boleh silakan komen di bawah. Coba Voltus komen. 5 itu apa sih gitu? Voltus 5, Google 5, Gaban, itu semua yang waktu itu belum ada game masuk. Belum ada game masuk. Jadi kita nontonnya semua di VHS. Iya. Dan itu inspirasi saya untuk wah keren juga ya kalau jadi mereka, atau keren juga ya kalau menciptakan mereka. Jadi ada unsur di situ yang selalu mengendap tuh ya, di dalam lubuk kita gitu. Terus tiba-tiba muncul Atari. Atari itu hadiah untuk abang saya gitu awalnya, tapi abang saya malah sering keluyuran kemana lah, macam lah. Nah akhirnya saya tongkrong di depan TV ya saya. Yang akhirnya yang mainin Atari itu Kadion ya. Iya, Kadion mencoba untuk mainin game 1, kedua, ketiga, dan terusnya. Terus muncullah Nintendo, muncullah apa? Saya ngumpulin pakai duit sendiri, jajanan. Gak pernah jajan di luar saya. Semua duit Ditabungin jajanan ya, saya tabungin ditabungin. semua untuk beli game. Akhirnya dapat duitnya, walaupun cuman 100.000 atau 200.000 ditambahin sama ibu saya. Itu untuk ulang tahun. Terus berakhir dengan kok stucknya ke game ya? Tadinya kan menjadi Profesor Robot ya. Kenapa jadinya ke game? Nah, tapi di game ini kan kita belajar banyak sih tuh. Saya belajar bahasa Inggris lah di situ. Saya belajar motorik di situ. Saya fokusnya juga mengenali pola dalam game di dalam situ. Jadi pattern yang ada di game kalau kita mau menangnya kayak gimana. Hampir hafal semua jurus-jurus yang keluar dari Street Fighter lah di situ. Saya baca majalah, cari tahu. Jadi game itu mengubah semua yang saya inginkan dari waktu kecil. Agak kecewa sih, tapi kurang lebih Profesor Robot dan menciptakan game yang temanya robot nggak jauh beda. Masih ada korelasinya ya. Ada korelasinya. Tapi yang agak jauh mungkin Kak Krisna. Ini cita-cita jadi dokter nih Kak. Terus sampai akhirnya menjadi seorang senior game developer. Iya. Itu gimana tuh perjalanan? Kalau boleh tahu. Iya, itu emang agak jauh sih. Karena dulu cita-citanya ya cukup standar sih ya, jadi dokter gitu kan. Cuman setelah mungkin karena saya kebanyakan main game kali dulu ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi karena kebanyakan main game, lebih tertarik sama main game, terus daleman gamenya seperti apa, ya akhirnya ya lupa sih. Harusnya dia main Dr. Mario. Oh dokter Mario Harusnya ya. Sama-sama Ada dokter ya. hubungan ya. Iya, ada hubungannya tuh antara dua itu. Ini kalau sebagai Kak Fitri sebagai manajer di Codis App Academy yang dulunya juga seorang trainer di Codis App Academy, Kak Zaki mau tanya Kak Fitri sendiri hobi nggak sih main game, main video game tuh hobi atau enggak sih sebetulnya? Hobi, suka sih. Suka main game. Kak Kalau Fitri kalau dari boleh di-share ke kecil- teman-teman Kodi, Iya, waktu kecil udah suka main game, tapi namanya masih kecil ya, jadi dibatasin Kak main. Oh, gitu ya? Iya, orang Game tua apa aku tuh berperan waktu itu? banget. Kalau misalnya kayak PS ada waktunya gitu, aku harus main tuh nggak boleh ini kan, nggak boleh kelamaan gitu, Iya, jadi iya. diwaktuin. Jadi emang Kak Fitri nggak begitu banyak kenal banyak game, tapi Kak Fitri suka main game gitu. Beberapa main PS1 ya masih kayak CTR gitu kan. Cuma zamannya Kak Fitri tuh itu Harvest Moon, Kak Fitri suka main-mainin kayak gitu. jadi PlayStation 1 ketika PlayStation itu. 1, terus PlayStation 2, pokoknya Kingdom Hearts gitu Kak Fitri suka gitu kan. Terus mulai udah SD, udah mulai mau SMP, Kak Fitri ternyata lebih suka utak-atik komputer. Game komputer, mulai cari tahu forum-forum tuh suka ada install ini pengen taunya game-game yang di komputer gitu kan. Berarti kalau sekarang Kak Fitri sebagai trainer lah ya, kan masih trainer juga ya di Codis App Academy. Dengan pengalaman dulu bermain game seperti itu, ada nggak yang terbawa sampai sekarang? Yang berguna lah untuk anak-anak? Adalah dulu tuh kan karena Kak Fitri suka main game, sebenarnya Kak Fitri ada bayangan gitu, ada nggak sih kuliah tapi kuliahnya bikin game gitu? Kuliah bikin game ada Zaman nggak sih? kita Itu belum ada waktu ya? SMP, aku mikir itu SMP. Karena Belum ada ya ketika itu? Belum ada. soalnya di sekolah kan suka ada ekskul juga kan Kak. Kayaknya dulu kalau
aku nggak tahu sih sekolah coding ada apa enggak, tapi ekskul tuh ada tapi bukan bikin game. Jadi Hanya komputer gitu lebih ya? kayak iya komputer, atau kalau gambar ya manga, atau gambar-gambar yang apa sih belajar digital kayak gitu, tapi nggak ada yang bikin game. Nah terus aku waktu itu ikutnya yang kayak digital gambar-gambar gitu kan. Nah dari situ makin pengen nih Kak ikut apa sih namanya bikin game tuh gimana sih? Aku cari tahu gitu kan gimana sih caranya. Di SMA jurusan cuma IPA IPS gitu kan. IPA IPS nggak ada jurusan bikin game, ada SMK tapi lebih kayak informatika gini gitu kan. Gimana ya caranya akhirnya kuliah karena orang tua juga ngeliat Kak Fitri tuh dari dulu suka mainan komputer gitu, udah diarahinnya akhirnya ke teknik informatika gitu kan. Teknik informatika sambil kuliah ternyata Kak Fitri ini punya passion selain suka game, Kak Fitri suka ngajar, ngajarin anak-anak gitu, suka ngajar, suka dulu kan kayak les private gitu kan. Nah terus mikir pas kerja di mana ya gitu. PKL kalau anak teknik informatika jadinya kayak ini Kak, IT support. Oh, itu support. IT support. Kak Fitri ngejalanin itu nggak suka gitu kan, nggak suka gitu. Ini bukan yang kayak gini maksudnya, bukan gimana ya gitu kan. Kak Fitri nggak tahu gitu tempat yang buat nyalurin game developer tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya sampai terus sekarang akhirnya menjadi sampai di sini Codeapps Academy. Kak Fitri pas Kak Fitri tahu ada sekolah coding loh sekarang. Kak Fitri baru tahu loh waktu itu ada sekolah coding ngajarin bikin game, pas banget. Dan Kak Fitri suka ngajar, itu dia. Pas ketemu di sini, oh ternyata ini dia. Kak Fitri tuh pengen ngajarin anak-anak yang punya potensi dan bakat yang memang mau jadi game developer. Ternyata itu Kak Fitri lebih Berarti alhamdulillah ketemu dengan Kodi sesuai passion Kak Fitri ya. Dengan passion Kak Fitri gitu. Sebetulnya ini Kak Dion dan Kak Krisna tema besarnya untuk episode kali ini tentang karir sebagai game developer yang mungkin kalau Kak Zaki pribadi ya mungkin masih gimana ya, agak kurang dipandang ya di negara kita nih. Kalau dipandang mungkin mereka baru lihat sekitar 10 tahun terakhir ini ya bahwa game developer. Oh ternyata ada game lokal kita ya gitu. Waktu itu sih waktu kita mau mencoba untuk masuk ke game developing, Ultimate awal-awal tadinya kita mau bikin game online multiplayer online apa istilahnya, turn based istilahnya. Jadi kita jalan duluan, habis itu kayak main catur, tapi itu temanya online, setiap orang punya room. Tapi waktu itu juga Korea sudah menciptakan game namanya Ragnarok Online, RO ya waktu itu. Salah satunya saya pemainnya juga. Aku juga main loh Kak. Nah jadi Kak Fitri main juga ya? Ya karena kita mau launching ngomongin di TV tetap aja orang-orang masih mau kehajar sama hal-hal yang dari luar itu semua, khususnya Ragnarok Online. Terus akhirnya kita rubah haluan, coba masuk ke handphone. Akhirnya kita bikin game handphone untuk Asia itu lumayan. Dumbphone. Untuk game Asia akhirnya jalan. Terus berikutnya ada Android mulai muncul, BlackBerry waktu itu juga muncul. Kita berpikir untuk bikin game untuk BlackBerry kayak gimana. Terus waktu itu pertama kali Pancipon ya. Tapi balik lagi ke masyarakat kita yang selalu mengkonsumsi sesuatu yang baru. Masih memandang konsumsi game produk luar negeri itu kayak lebih baik ya, keren gitu, lebih mentereng gitu. Nggak salah, karena mereka itu udah jump start dari awal gitu. Betul, kita itu baru mulai, mulai betul. pertama kali. Dan mereka udah menciptakan Final Fantasy lah, mereka menciptakan PlayStation lah, konsol game udah di mana-mana. Terus kita selama ini cuman ya tadi akhirnya cuma menikmati aja gitu. Oh game ini keren, kita bisa komentar game ini keren, game ini enggak. Tapi sekarang udah mulai banyak kok developer lokal yang kedengeran. Iya. Yang udah naik daun. Itu dia. Udah makin ini. Dikarenakan udah tahu bikin game susah.
pas udah masuk ke mulut setiap manusia kita tentang game lokal kita, dimainkan sama orang luar atau dimainkan sama salah satu YouTuber terkenal. Ya, itu ya. Dread Out itu ya, Iya, kemarin kita gitu. bicarakan ya. Dan hantu-hantu itu lokal gitu loh. Terus ya ini yang kita harapkan gitu loh, orang luar mau memainkan game kita yang akhirnya orang kita sendiri melihat hal itu. Jadi ya mungkin ini teori ya, nggak tahu sih. Tapi teorinya adalah gini, coba ciptakan sesuatu yang dari lokal yang terkenal di luar untuk menarik simpati orang-orang kita sendiri untuk main game. Intinya itu teori saya sih. Tapi tahu apakah itu benar atau tidak belum terbukti sampai sekarang. Kita sampai sekarang belum menciptakan game, kecuali ada beberapa teman-teman kita ini, untuk mengenali game yang terkenal di luar sampai sekarang. Dread Out, oke. Apalagi? Iya. Belum banyak sih memang, masih jarang sih. Apalagi? Dread Out salah satu yang kemarin menonjol. rilis di PS4 dan Nintendo Switch. Coffee Break. Itu buat Iya, Coffee Break itu buatan Tony. Oke ya. Iya. Apa? Lokapala. Lokapala. Udah denger belum? Belum. Belum ya? Belum. Itu kayaknya baru juga sih. Itu Dari lokal juga? Lokal, iya. Lokal pala. Lokal pala. Not like that. Itu mungkin harus kita cari. Nah, kayak Iya, gini iya. nih. Betul. Kayak gini Itu contohnya. bisa kita gali sih itu. Contoh tuh, ada game developer baru, ada game yang lagi diomongin gitu. Kita nggak baru dengar. Iya. Iya, betul. Nah, kita baru dengar dari kita sendiri. Itu bahkan Yang belum ada tahu di- ya. kita belum tahu. Tidak aware ya gitu Iya. ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menciptakan sebuah game yang untuk bikin game developing yang mau gimana itu, ya coba untuk meraih pasar luar dulu untuk kita denger. Anehnya begitu sih. Iya, anehnya. Anehnya begitu. Kayak orang kita baru respon setelah di luar ngerespon gitu kayak. Kecuali satu kasus, ada satu game judulnya yang di itu, bakso gitu. Oh. Tahu bulat ya? Tahu bulat. Iya, di Android yang viral. Tahu Iya, bulat, tahu bulat. tahu bulat itu mengambil kesempatan orang-orang lagi ngasih tahu tentang suatu Kearifan lokal mungkin ya. fenomena lokal. Iya, kearifan lokal gitu yang aja. ngomong tentang caranya orang ngejual tahu bulat. Iya. Iya. Dari situ ada developer yang pinter memproses itu semua, Nangkep membungkus momen itu ya. semua, momen itu semua dengan waktu yang dekat, waktunya sempit loh gitu, untuk menciptakan game. Ya. Dan itu langsung wah. Tapi setelah itu Ya turun lagi sih memang. Iya. Kita belum banyak yang keluar dan bisa bertahan didengar. Jadi belum lagi membangun industri lah sebenarnya sekarang ini. Kalau dari game yang sudah rilis ya, dari game-game video game yang sudah rilis, kalau Kazaki dan Kak Fitri mungkin perhatikan, Indonesia ini sangat-sangat potensial ya untuk menciptakan game sendiri, apalagi sampai dibawa ke luar negeri. Sangat. Di mata internasional pun responnya positif ya kan gitu. Nah ini mungkin ada big questions gitu, ada pertanyaan besar yang mungkin ada di benak para parents di sini. Sebetulnya untuk kalau misalnya anak memiliki cita-cita atau memiliki keinginan yang besar untuk ketika dewasa nanti menjadi seorang game developer gitu, itu mungkin ada beberapa parents yang masih kayaknya kurang yakin gitu dengan Dengan masa depannya. Iya betul, masa depan seorang game developer apalagi di negeri kita ini ya. Iya. Kecuali memang si anak itu dibolehkan untuk ke luar negeri meniti karir di sana gitu. Nah, kita berbicara untuk di dalam negerinya sendiri lah gitu. Kira-kira untuk apa ya? Mungkin kalau kita bisa bilang mematahkan stigma negatif seperti itu gimana kalau kata Kak Krisna atau Kak Dian? Silakan. apa ya? Satu sih kalau misalkan mau merintis karir ke game developer, saran untuk lebih bagus adalah coba kerja di sebuah perusahaan besar menurut saya ya. Contoh misalkan dia udah lulus terus dapat kerjaan di Eidos atau Sega atau apalah gitu. EA Ubisoft atau gitu Ubisoft ya. atau apa gitu. Jadi mereka udah punya pengalaman itu di luar sana. Tapi kalau misalkan ada terpanggil jiwanya untuk balik lagi ke tanah air, semua pengalaman yang ada di hal itu, senior-senior kita itu, coba
masuk ke sini, coba kita bikin perusahaan baru lagi. Kita tidak menampik kalau memang di luar memang sudah jauh lebih pro ya. Lagi-lagi tadi yang diomongin, kita belum bisa jump start cepet karena mereka udah duluan. Senior kita di Jepang, senior kita di Kanada, Eropa, mereka udah menciptakan game-game yang udah pandangannya udah nggak cuman game aja, itu sebuah hiburan entertainment yang kita bisa beli dalam ukuran harga yang lumayan mahal. Karena ya AAA game kalau di konsol, mobile game yang mereka udah memikirkan cara untuk membuat orang akan main game ini terus-terusan. Kayak Mobile Legends lah apalah. Jadi mereka tuh punya ada teori-teorinya yang kita belum dapat. Atau sudah, tapi kita caranya untuk memberikan dan membungkus itu bagaimana caranya itu masih belum. Jadi kalau untuk masa depan sih kelihatannya game itu sulit untuk mati ya. Karena orang masih senang main game apapun bentuknya kan. Dan teknologi juga terus berkembang. Yes. Betul. Karena kalau dulu orang main gobak sodor, sekarang orang bisa main gobak sodor di handphone gitu. Betul. Berevolusi gitu maksudnya. Jadi ya untuk di masa depan kalau memang tertarik jadi seorang game developer, kalau Kak Krisna pikir sih kesempatan untuk kerja gitu ya, itu akan selalu ada sih. Dan ya nggak cuman di lokal, bisa di luar negeri, nggak cuma di perusahaan, bisa bikin sendiri, di studio, bisa bikin ya kolaborasi, bikin bareng. Dan sekarang indie juga naik daun ya. Nintendo sekarang membuka Switch. channel untuk Switch untuk membuka channel untuk game-game indie. Iya. Oh, Dulu awal-awal kita kan kalau mau bikin game tuh harus join company, terus gimana supaya dia Ayo masuk ke kita ini kan. bikin game buat PlayStation. Kita Iya. cari tahu, oh ternyata gini. Jadi ada batasan, ada wall, ada tembok, ada sesuatu yang susah. Kalau sekarang udah lebih open. kalau dulu tuh waktu pas masih di usia muda atau kita balik lagi ke masa kecil lah gitu ya. Kan pernah muda kan bapak-bapak di sini kan pasti lah. Masih gitu. muda. Kita masih ya. Kita masih Oh, berarti masih muda ya. Gitu. Dulu tuh kecil karena hobi main game gitu. Pernah nggak sih terpikir kalau atau pengen nggak waktu kecil tuh punya bisa sekolah di sekolah yang khusus mengajarkan tentang video game? Dulu waktu kecil tuh pernah ada keinginan seperti itu. Ada nggak sih sekolah yang benar-benar fokus untuk mengajarkan membuat video game? Gimana Kadion lebih dulu sekolah kayak? Ya kan. Kalau sekolah sih dulu mikirnya sekolah itu sesuatu yang Formal harus, gitu ya. monoton. Jadi sekolah belajar pulang, sekolah belajar pulang kerjain PR. Itu hampir dilakukan tiap hari. Tapi ada tambahan lain, jika ada game di situ, sekolah pulang main game ngerjain PR. Atau ada peraturan beberapa sekolah, beberapa orang tua itu sekolah pulang ngerjain PR dulu, kalau selesai baru main game. Iya, tapi kondisinya adalah kita itu melihat sekolah itu bukan sebagai pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang kita senang. Iya. Kagetnya orang tua kita itu waktu itu orang tua saya itu mikirnya adalah kok bahasa Inggris kamu bagus, bahasa Indonesia kamu jelek, kenapa bisa begini? Ditanya pas dia cek ternyata saya main game dan di game itu kebanyakan pakai bahasa Inggrisnya. Dan untuk mengerti bahasa Inggrisnya mereka udah melafalkan dengan mouth-nya, mulutnya, bagaimana cara ngomongin, how to speak like English dengan mulutnya begini. Itu semua dari game udah ketahuan gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris dari game. Waktu itu saya pikirannya sih setelah saya baca beberapa majalah, waktu itu ada Game Pro khusus bahasa Inggris tuh. Terus ada fantasi, ada apa yang masih tahu game kayak gimana gitu. Saya pemikiran kecil, wah lucu juga ya untuk membuat artikel tentang game-game ini dengan bahasa saya sendiri gitu. Oh, game Street Fighter tuh begini keren karena Ryu-nya begini keren. Jadi banyak cerita. Saya pernah menulis dalam bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia nggak ngerti ini maksudnya siapa, Ryu ini siapa, Ken ini siapa. Jadi mereka kayak bingung gitu. Balik ke orang tua saya, dia juga bingung. Waktu itu ya, zaman saya, mereka bingung sampai saya harus dimasukin ke tes IQ untuk saya kuliah di mana. Untuk diarahin ya?
karena belum ada pemikiran sekolah game. Jurusan Ketika yang- itu ya? Nggak ada, Iya. nggak ada. Zaman itu tidak ada namanya, zaman itu kesannya gue tuh banget ya. Padahal- Zaman itu tidak ada, pada zaman dulu. iya sekolah game. Jadi yang ada hanyalah memacu saya untuk meningkatkan cara gambar saya. Yang waktu Iya. itu disarankan masuk ke desain. Dan selama saya masuk ke desain, masuk ke Trisakti waktu itu, desain grafis, DKV, saya bertemu dengan teman-teman yang suka game juga. Di situ saya ketemu dengan my fellow geeks, my fellow nerds and geeks gitu. Itu salah satu skill yang penting ya. Sebut namanya kan dia. Rizky, Wisnu, Kayaknya Bobby, banyak teman-teman banyak lah. Itu yang sekarang sepertinya menjadi senior game developer semua mungkin ya. Ya salah satunya adalah Rizky, dia senior saya manggil dia senpai. Oh. Jadi senpai. suhunya Kadion nih berarti ya. Benar-benar seniornya. Dia manggil sekarang senpai. Lu manggil gue Iya, senpai. dia super senpainya saya. Saya berarti. super senpainya dia. Dia yang ngajak saya masuk ke Alterbit. Kalau Kak Krisna gimana Kak? Iya, mirip sama Kak Dion. Memang pada waktu sekolah dulu belum ada tuh yang namanya sekolah belajar game. Kayak sekolah dan game tuh kayaknya bukan satu hal, atau belajar dan game tuh bukan satu hal yang bisa disatuin gitu kayaknya. Bertolak belakang Iya. sekali Iya, ya. kayaknya game itu bukan sesuatu yang dipelajari, dan kalau main game ya nggak belajar gitu. Padahal seperti pengalaman Kak Dion, main game bisa untuk belajar gitu kan. Tapi ya sampai saya kerja pun memang nggak ada sekolah atau pengajaran yang untuk bikin game gitu. Jadi pengen sih sebenarnya kalau misalnya bisa balik gitu ke masa lalu gitu ya. Lebih tepatnya kalau ada sekolah zaman dulu mundur Iya. tentang bikin game. Atau kalau misalnya Kodi itu dulu ada gitu, mungkin saya jadi Nah, iya. muridnya gitu, bukan jadi trainer kayak. Mungkin hal itu juga yang dirasakan oleh Kak Fitri ya. Mungkin Iya. zaman dulu kalau misalnya udah ada Kodi, ada zaman dulu gitu. Mungkin jadi salah satu murid di Kodi ya. Iya bener. Mungkin jadi Kalau juara zaman KCC. dulu iya mungkin Kak Fitri kalau ada lomba KCC pasti langsung ikut Kak Fitri, langsung daftar pertama. Bener sama kayak yang kata Kak Krisna, game sama pelajaran tuh bener-bener tolak Nyambung, belakang kan. betul. Oke, untuk Kak Fitri nih. Oke. Sebenarnya untuk poin plusnya belajar coding video game di Codis App Academy ini seperti apa sih? Poin plusnya ini gini Kak. Jadi sekolah coding itu sekarang makin banyak, ya kan, macem-macem nih. Tapi untuk Kodi Apps Academy sendiri kita bener-bener fokus belajar membuat game. Itu. Kalau misalnya ditanya, berarti di sini nggak bisa buat aplikasi dong, nggak belajar coding. Ada loh yang nanya nggak belajar coding kan kalau belajar buat game. Oh enggak, iya ada yang Ada nanya juga kayak ya? gitu. Berarti kalau belajar buat game nggak belajar codingnya, pemrogramannya, programmernya enggak dong Kak gitu. Oh enggak, justru kan kalau kita belajar membuat game ada pemrogramannya, ada artnya. Itu dia Iya. kan Kak, ada artnya juga gitu poin plusnya. Itu dia. Dan di Kodi Apps Academy sendiri kita punya loh kelas esensial skillnya itu Kak. Jadi untuk game desainnya, untuk game artisnya kayak gitu, dan kelas codingnya sendiri. Betul. Wah, jadi lengkap banget Kak. Tidak hanya coding saja ya berarti. Iya benar, jadi lengkap banget nih di Kodi Apps Academy ini. Anak bener-bener diajarin gimana sih dari di kelas game design, gimana sih cara membangun game yang bagus dari awal sampai akhir menjadi game yang utuh gitu ya. Terus dapat ilmu juga di bagian game artisnya gitu kan. Terus di codingnya kita kasih ilmu-ilmu yang memang kita gunain untuk bikin game tersebut. Oke teman-teman Kodi, pembicaraan kali ini luar biasa ya. Ini langsung dipandu oleh Kak Fitri sendiri sebagai manajer di Codis App Academy dan dua narasumber kita, senior game developer. Nah mungkin untuk teman-teman yang apa sih yang kira-kiranya yang bagus untuk dibahas di episode selanjutnya, bisa komen di kolom komentar ya, bisa memberikan komentar di kolom komentar yang sediakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Nah, sebagai closing nih, satu pertanyaan terakhir untuk Kak Dion, Kak Krisna, mungkin Todong, dan Kak kita Fitri ditodong. juga. Lebih memilih mana main video game di game konsol atau di smartphone? Silakan. Aduh, pilihannya Kak, bisa nggak milih? Apa ya? Kak Fitri pilih mobile deh. Mobile phone ya, atau smartphone berarti ya. Kenapa tuh Kak? Kenapa?
Lebih bisa praktis kah? mainan aja. Iya, HP yang paling Kak Fitri sering bawa soalnya. Iya betul. Kayak gitu. Kalau Kak Krisna? Sama sih. Mobile phone. Mobile phone. Karena ya itu alasan yang kuat karena sering dibawa kemana-mana, gampang aksesnya. Dan kalau saya sih karena dulu saya juga bikin game game di mobile phone mulai dari dumb sampai sekarang smart. Jadi itu ada inilah. Iya benar. Ada kenangan tersendiri gitu. Dumb phone. Tapi karena mungkin kalau untuk saya pribadi main game di handphone bisa di mana aja gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak agak-agak harus hati-hati sama waktu kali ya. Iya, Fitri ya? iya benar Karena Kak. takut ketagihan gitu kan. Jadi ya. Benar. Tapi saya tetap favorit game di Mobile ya. Mobile phone. It's a battle. Kak Dian, gimana Kak Dian? Silakan. Saya mau beda. Temenan berarti Kak Dian. Jauh. Saya mau di konsol. Konsol ya. Ya, karena itu adalah benchmark. Alasannya kenapa konsol itu semua game developer memaksimalkan game-gamenya di dalam situ. Konsol. Alasan juga kenapa konsol, kita punya waktu untuk main gamenya hanya di rumah. Kalau mobile, alasannya adalah mereka pasti akan main dimanapun, kapanpun. Jadi bagaimana kita manage waktu main, itu yang utama. Yeah. Jadi kita harus bertanggung jawab sebagai gamer. Kalau kita emang gamer, kita nggak berpikir sebagai developer. Kita tanggung jawab sebagai gamer, mainlah waktu yang tepat. Kalau misalkan, ya balik lagi tadi, waktu kecil dibilang sekolah, pulang, kerjain PR dulu ya, baru main game. Itu adalah pola yang diajarin waktu saya kecil. Jadi kondisinya sama. Saya akan menerapkan itu ke sekarang saya ini, saya masih main game. Candy Crush ya di konsol. Candy Crush. Candy Crush di Xbox apa di PS4 kan? Itu agak susah dulu. Tapi kondisinya adalah buatlah manage waktu untuk khusus main game. Itu makanya saya pilih konsol. Oke. Terima kasih Kak Krisna, Kak Dion, dan Kak Fitri. Sama-sama. Ini luar biasa pembicaraan kita hari ini. Untuk teman-teman Kodi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video ini ya. Nanti kita akan kembali di episode selanjutnya di Kodis App Academy YouTube channel di press start button. Keren dulu ini di blue nanti gambar itu end credit gitu kan. Oke, mantap.